Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai metode analisis pitches. Jadi, pitches itu terdiri dari P yang pertama adalah performance, lalu I adalah information, lalu yang ketiga adalah E itu ekonomi, C itu kontrol, dan E yang kedua adalah efisiensi, dan S adalah service atau pelayanan. Jadi analisis pitches itu adalah salah satu metode analisis untuk memecahkan suatu permasalahan dalam perusahaan. Sebenarnya nggak hanya analisis pitches aja, tapi ada analisis SWOT yang biasa digunakan. Namun kalau misalnya perusahaan menggunakan analisis pitches, maka ada keuntungan yang lebih didapatkan dibandingkan dengan menggunakan penelitian yang lain. Apabila perusahaan menggunakan analisis ini, biasanya perusahaan akan menemukan permasalahan bukan hanya dari gejalanya saja, tetapi lebih spesifik. Bahkan dapat menemukan akar masalahnya perusahaan itu apa sih? Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, performance. Performance itu artinya hasil kerja dilihat dan dapat diukur berhasil atau tidaknya dari dua elemen. Yang pertama ada throughput dan juga ada response time. Nah, untuk throughput sendiri dia itu adalah waktu yang dibutuhkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam selain dalam hitungan waktu, juga berapa orang yang dibutuhkan. Jadi misalnya dalam 1 jam dibutuhkan 5 orang atau 5 pekerja. Sedangkan respon time itu adalah waktu jeda transaksi gitu ya. Berikut ini adalah ilustrasi antara throughput dan juga respon time. Jadi studi kasus yang saya ambil itu adalah proses pendaftaran siswa SMA ke perguruan tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kita ambil kasus tersebut, biasanya pada musim pendaftaran itu kan setiap siswa yang daftar itu mengirimkan file, bisa berupa hard copy-nya atau misalnya soft file berbentuk pendaftaran diri dia seperti biodata, ijazah, nilai UN, dan lain sebagainya. Atau misalnya daftar melalui jalur SNPTN atau SBMPTN. Tapi pasti ada formulir kan yang harus diisi. Nah, formulir tersebut ketika dikirimkan kepada petugas kampus ya, petugas universitas atau perguruan tingginya, pasti misalnya nggak hanya 1-2 orang kan yang daftar ke perguruan tinggi itu, pasti ada banyak ya, bahkan bisa ratusan atau bahkan bisa ribuan juga untuk standar nasional ya atau PTN negeri gitu. Nah, karena banyaknya siswa yang akan mendaftar, otomatis petugas itu kan harus mengecek satu-satu ya, apakah pendaftarannya itu persyaratannya sesuai, valid atau tidak, apakah relevan atau tidak. Nah, itu tuh membutuhkan waktu yang lama. Misalnya pendaftaran yang masuk 1 jam itu ada 100 orang, tapi si petugasnya hanya mampu menyelesaikan 1 jam hanya 5 orang misalnya. Berarti kan respon time-nya jedanya sangat besar sekali ya, sehingga menimbulkan lamanya menunggu si peserta menunggu respon atau menunggu jawaban dari pihak universitas gitu. Nah, namun tentunya throughput dan juga respon time juga akan sangat berpengaruh pada sistem informasi apa sih yang dipakai dalam menyelesaikan proses bisnis perusahaan. Lalu yang kedua ada information ya, atau informasi. Informasi itu adalah sebuah data, fakta yang sudah diolah terlebih dahulu. Dan yang namanya fakta berarti sudah dapat diuji kebenarannya ya. Dan yang namanya informasi itu sangat penting sekali bagi suatu perusahaan. Kenapa? Karena informasi itu digunakan dalam pengambilan keputusan seorang manajer ya. Dan tapi terkadang kan informasi itu sangat penting, tapi kadang sampai sekarang ada banyak masalah informasi yang sering dihadapi dalam proses bisnis perusahaan tersebut ya, seperti
kurang relevan, kurang lengkap, kurang benar, kurang berguna bahkan. Informasi yang pertama adalah ketidakrelevanan. Relevan itu kan artinya ketersambungan, keterikatan, ketersesuaian, dan erat kaitannya dengan yang namanya laporan ya kalau dalam perusahaan. Nah, yang namanya laporan itu adalah suatu bentuk tanggung jawab seseorang atas pekerjaannya. Berarti laporan itu harus singkat, padat, dan jelas. Tapi karena kebanyakan orang yang masih tidak paham mengenai arti dari laporan tersebut, maka yang dibuat bukanlah laporan yang sesuai dengan kriteria, tapi malah laporan yang justru panjang sekali, terus tidak rinci, tidak jelas, dan juga tidak padat, sehingga memunculkan gejala informasi yang menimbulkan laporannya itu panjang sehingga nggak digunakan dan akhirnya tidak berguna laporannya. Kelengkapan. Kalau informasi tidak lengkap, maka akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Nah, panjang itu bukan berarti lengkap ya, karena lengkap itu berarti baik dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan ada beberapa gejala yang menimbulkan ketidaklengkapan ya. Karena tidak lengkap, maka datanya dikembalikan kepada orang yang bertugas kembali. Selanjutnya itu ekonomi. Nah, kalau misalnya ekonomi, kita berbicara mengenai biaya, keuntungan, dan juga uang. Karena ujung-ujungnya suatu perusahaan itu pasti akan mendapatkan suatu uang ya, atau keuntungan. Nah, lalu keuntungan itu didapatkan apabila pengeluaran itu lebih kecil ya. Jadi keuntungan itu lebih besar dari apa yang dikeluarkan. Kalau kita lihat di ilustrasi di atas, kalau sebagai kita ambil contoh ya, kita mengeluarkan uang 100.000, gimana caranya kita bisa mendapatkan feedback atau untung ke kitanya 1 juta gitu. Nah, ada juga kontrol. Kontrol ini berarti pengendalian. Apabila di perusahaan itu terdapat permasalahan, jangan sampai permasalahan itu terulang kembali atau bahkan terulang lagi. Nah, makanya di sini diterapkan controller ya. Nah, contoh controller di sistem informasi ini ada pengujian dan penerapan black box dan white box ya. Atau contoh dari keduanya itu bisa dilihat apabila kita pendaftaran online ya. Nih, pendaftaran online itu kadang ada teks yang memang harus diisi oleh teks saja. Misalnya nama, nggak boleh diisi angka, harus teks aja. Itu adalah salah satu bentuk pengendalian atau kontrol dari sistem informasi yang dipakai perusahaan tersebut. Ada efisien. Efisien itu yang berhubungan dengan sumber daya manusia ya. Dan efektif itu yang berhubungan dengan waktu. Tapi efisien itu belum tentu efektif karena misalnya contoh kasusnya apabila ada absensi di kampus yang sudah menggunakan sidik jari untuk absen masuknya mahasiswa. Itu kan sebenarnya efisien ya, karena sangat mengurangi sumber daya atau dosen nggak usah ngabsen lagi atau mahasiswa juga tidak usah absen lagi. Tapi tidak efisien karena terlalu menghambur-hamburkan uang ya. Karena untuk sidik jari itu lebih baik bisa digunakan kepada hal yang lebih bersifat rahasia gitu. Jadi kita tuh selain memikirkan efisien, tapi kita juga harus memikirkan keefektifannya. Terakhir ada servis atau pelayanan. Nah, servis ini bisa dinilai dari masukan para user berupa masukan, kritikan, dan terkadang bisa kita lihat di sistem informasi ada kotak saran dan kritikan ya. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang masih menekankan pada manual ya, lewat selembaran kertas yang diisi, dimana nanti masukan itu tuh akan diperbaiki kinerjanya sehingga dapat memperbaiki juga kinerja perusahaannya. Berikut ini adalah penerapan metode pitch pada puskesmas. Kita di sini bisa melihat dari performanya, proses pendaftaran pasiennya masih menggunakan manual, masih menggunakan kertas dan pensil. Lalu laporan kunjungan setiap pasien itu masih disimpan hard copy di map. Jadi satu pasien itu punya satu map.
Dari segi keekonomisannya, karena menggunakan kertas, maka setiap hari akan membuang kertas ya, artinya ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan dari pihak puskesmas tersebut. Lalu kontrolnya, pembagian job desk petugas yang kurang teratur dan kurang tegas. Jadi hampir semua karyawan tuh mengurusi, maksudnya banyak yang di bidang administrasi tapi tidak ada pembagian administrasi itu gitu. Lalu efisiennya adalah karena pendaftarannya tadi masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan ketidakefisienan dalam segi administrasi petugas. Lalu dari pelayanan atau servisnya, karena hanya ada satu teller yang melayani tapi banyak anggota administrasi yang ada di situ, tapi tempat tellernya hanya satu. Nah, itu tuh terkadang membuat membuat keadaan itu cukup berkerumun gitu. Jadi pelayanannya juga kurang memuaskan. Sehingga usulan sistem yang dapat diusulkan adalah pembuatan sistem informasi untuk meminimalisir semua permasalahan yang ada tadi. Kesimpulan yang didapatkan dari analisis species ini adalah semuanya punya kaitannya masing-masing dan saling terhubung dengan yang lainnya. Dengan menggunakan analisis species ini, maka masalah itu akan ditemukan tidak hanya dari gejalanya saja, tetapi lebih spesifik.